just repeat after me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh ilmuwan dan ulama masa Daulah Abbasiyah dalam bidang filsafat Islam. Umat Islam baru mengenal ilmu filsafat setelah mereka bergaul dengan bangsa lain seperti Yunani, Persia, dan India. Ilmu ini semakin berkembang setelah banyak buku filsafat yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa Daulah Abbasiyah, sehingga melahirkan para filsuf kenamaan sebagai berikut. A. Al-Kindi. Al-Kindi lahir tahun 809 Masehi dan wafat tahun 866 Masehi atau 252 Hijriah. Ia memiliki nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Al-Kindus. Ia keturunan suku Kindah, Arab Selatan yang masyhur. Ayahnya adalah gubernur Kufah pada masa Khalifah Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi dan Ar-Rasyid 786 Masehi sampai 809 Masehi. Ia memiliki perpustakaan pribadi Al-Kindiyah yang menghimpun karya-karya di berbagai bidang. Dalam Al-Kindi juga banyak menyoroti masalah logika dan matematika. Selain menulis karya di bidang filsafat, ia juga menulis buku-buku ilmu pengetahuan di beberapa bidang sebagai berikut. Bidang pertama, meteorologi. Terdapat tak kurang dari 15 buku yang dikarang Al-Kindi tentang meteorologi. Beberapa di antaranya: A. Risalah Fi'ilat Kaunu Ad-Dabab tentang sebab asal mula kabut. B. Risalah Atsar Alladzi Yasharu fi Jawa Yusuma Kaukaban tentang tanda yang tampak di langit dan disebut sebuah planet. C. Risalah Fi'ilat Ikhtilaf Anwa'us Sunnah tentang sebab perbedaan dalam tahun-tahun. Bidang kedua, astronomis. A. Risalah fi Masail Su'ila Anha min Anwal Al-Kawakib, jawaban terhadap pernyataan tentang planet. B. Risalah fi Jawab Masail Tabi'iyah fi Kafiyat Nujumiyah, pemecahan soal-soal fisik tentang perbintangan. C. Risalah fi Matroh Asyu'aat tentang proyeksi sinar. Bidang ketiga, kedokteran, berikut diantaranya: A. Risalah Fi'ilat Naf Adam tentang hipotesis batuk darah dari saluran pernapasan. B. Risalah Fi Asyifiyat Asumum tentang obat penawaran racun. C. Risalah Fi'ilat Jundam wa Asyifatuhu tentang penyakit lepra dan pengobatannya. Tokoh kedua, Al-Ghazali. Al-Ghazali seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Ia lahir di Tus tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi dan wafat tahun 550 Hijriah atau 1111 Masehi. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi. Gelar Al-Ghazali berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing atau ghozalah. Ia sangat dihormati di dua kerajaan Islam, yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat Islam di masa itu. Dalam pengembaraan, dia menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam sebuah masalah. Tokoh ketiga, Ibnu Miskawi. Ibnu Miskawi lahir di Rey, Persia pada tahun 330 Hijriah atau 932 Masehi dan wafat di Isfahan, Persia pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Miskawi. Ia salah seorang cendekiawan muslim yang berkonsisten pada bidang filsafat akhlak. Dia adalah orang yang paling berjasa dalam mengkaji akhlak secara ilmiah.
Bahkan pada masa Daulah Buwahi, dia diangkat menjadi sekretaris dan pustakawan. Menurut Ibnu Miskawi, akhlak adalah keadaan jiwa seorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Menurutnya, watak itu adalah yang bersifat alami. Karakteristik pemikiran Ibnu Miskawi dalam pendidikan akhlak secara umum dimulai dengan pembahasan tentang akhlak atau karakter atau watak. Menurutnya, watak itu ada yang bersifat alami dan ada yang diperoleh melalui kebiasaan atau latihan. Dia berpikir bahwa kedua watak tersebut hakikatnya tidak alami meskipun kita lahir dengan membawa watak masing-masing. Namun, sebenarnya watak dapat diusahakan melalui pendidikan dan pengajaran. Ibnu Miskawi memiliki berbagai karya. Di antara yang paling masyhur adalah kitab Tahzibul Akhlaq wa Tathirul A'raq. Buku ini menjelaskan tentang jalan untuk meraih kestabilan akhlak yang tepat dalam perilaku yang teratur dan sistematis. Beberapa karya-karyanya sebagai berikut. 1. Tartib As-Sa'adah, berisi tentang akhlak dan politik. 2. Al-Mustafa, berisi tentang syair pilihan. 3. Jawidan Khirat, berisi kumpulan ungkapan bijak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan, karena yang selalu benar adalah Pak Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.